Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pujian yang banyak hanya untuk Allah Azza wa Jal, karena begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat di atas hidayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di atas hidayah as-sunnah. Maka ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita semua. Oleh karenanya wajib bagi kita untuk selalu bersyukur kepadanya agar Allah selalu memberikan nikmat ini kepada kita semua. Salawat serta salam terlalu pula kita panjatkan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang beriman sallallahu alaihi wasallam dan beserta kepada para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam dan kepada para pengikutnya yang insya Allah selalu istiqomah berpegang teguh di atas sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, a'azzani Allahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya dalam menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah, pada kesempatan malam ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita ataupun kajian kita di dalam kitab Aqidah, Khud Aqidatak minal kitabi wa sunnati as-sahihah. Ambillah akidahmu dari Al-Quran dan As-Sunnah as-sahihah, dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Di pertemuan sebelumnya, alhamdulillah kita sudah membahas sedikit dari macam-macam syirik besar. Yang mana macam syirik besar yang pertama yaitu beristighatsah dengan yang mati ataupun dengan yang tidak hadir ataupun yang gaib. Ini adalah termasuk syirik besar yang pertama yang dijelaskan dalam kitab ini.
Kemudian contoh yang lain yaitu dengan beristi'anah, meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seperti kepada orang yang sudah mati ataupun kepada yang gaib ataupun yang tidak hadir, maka ini termasuk dari syirik besar. Adapun meminta pertolongan kepada yang hidup, maka ini diperbolehkan apabila dia mampu dalam menolongnya. Ya, selama permintaannya itu ataupun permintaan dari yang meminta tolong tersebut itu sanggup ataupun bisa bagi penolong tersebut ia melakukannya. Namun apabila hal-hal yang suatu hal itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diperbolehkan. Contohnya meminta pertolongan, diangkatnya musibah, maka ini hanya Allah yang bisa mengangkat musibah tersebut. Kemudian contoh yang lain dari syirik besar yaitu bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang bernazar ingin menyembelih hewan untuk gunung misalnya, atau untuk penghuni kubur, atau untuk pohon, atau untuk penghuni ya jin yang ada di lautan misalnya, atau untuk jin yang ada di gunung misalnya, ataupun untuk malaikat, ya, maka ini adalah bentuk dari syirik besar. Dan insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan contoh syirik besar yang lainnya, yaitu adzabhu li ghairillah, dan juga tawaf ya, di sekitar kubur ataupun yang lainnya, dan juga tentang hukum sihir. Insyaallah taala 3 soal akan kita bahas pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan taufiknya kepada kita semua. Baik, langsung saja. Ya, qala al-muallif rahimahullah taala as-su'al al-hadiyah asyar. Pertanyaan yang ke-11. Penulis mengatakan, hal yajuz ad-dabhu li ghairillah. Apakah diperbolehkan menyembelih kepada selain Allah? Maka Syekh menjawab rahimahullah, la yajuz. La yajuzu wad dalilu qauluhu ta'ala. Fashalli li rabbika wanhar. Suratul Kautsar. Syekh menjawab, ya, tidak diperbolehkan. Dan dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah kalian untuk Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala, dan berkurbanlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Kautsar. Inhar yakni adbah lillah, atau idbah lillah. Yaitu makna inhar itu sembelihlah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dhabiha li ghairillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah melaknat, yakni seorang itu tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, man dhabiha, barang siapa saja yang menyembelih li ghairillah,
kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Muslim. Baik. Dalam soal yang ke-11 ini ya, tentang larangan menyembelih, larangan menyembelih kepada selain Allah, dan ini termasuk dari syirik besar. Berkata Asy-Syaikh bin Baz ya, rahimahullah dalam fatwa beliau, adabahu li ghairillahi minasyirki billah. Syekh bin Baz, menyembelih kepada selain Allah atau untuk selain Allah itu termasuk dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sawa'an kana 'indal qubur au ba'idan 'anil qubur. Ya. Yaitu menyembelih ya, kepada kubur ya, untuk kubur ataupun jauh dari kubur misalnya. Maka ini termasuk syirik. Idza nawa ad-dabiha at-taqarrubu ila al-makhluqin au ila an-nujum au ila al-asnami au ila al-jin au al-awliya au al-malaikah sara syirkan billah. Kata Syekh bin Baz rahimahullah, apabila seorang itu berniat menyembelih hewan kurban, menyembelih sapi, menyembelih kambing, atau apapun itu yang dihalalkan oleh Allah, dalam rangka mendekatkan diri kepada makhluk, ya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk makhluk seperti untuk bintang misalnya, ataupun untuk patung, ya berhala, atau untuk jin yang mereka yakini, misalnya di suatu gunung itu ada penjaga jin misalnya, atau ada penjaga yang lainnya, misalnya seperti malaikat atau yang lainnya, ya, atau al-aulia ataupun para wali misalnya. Untuk wali, ya untuk kiai ataupun untuk yang dianggap orang soleh, atau untuk malaikat. Ya, ini adalah termasuk sorok syirkan billah. Maka ini menjadi ataupun termasuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kemudian saya melanjutkan, ya qala Allah taala, qul inna salati wa nusuki, ya yakni dabhi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di dalam surat Al-An'am Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qul katakanlah, inna salati sesungguhnya salatku, wa nusuki ya wa nusuki yakni dabhi ya dan sesembelihanku, wa mahyaya wa mamati dan hidupku dan matiku lillahi rabbil alamin, itu untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah menggandengkan adabah ataupun sembelihan itu dengan salat. Ya. Kemudian saya berkata, an-nahru ibadah. An-nahr ataupun menyembelih itu adalah ibadah. Mislus shalah, seperti salat. Ya, jadi sebagaimana tadi dalam ayat tadi, inna salati wa nusuki. Ya, sungguhnya salatku dan sembelihanku. Ya. Maka ini disamakan adabah ataupun sembelihan itu ataupun kurban itu disamakan dengan salat. Falladhi yadbahu li ghairillahi kalladhi yusolli li ghairillah. Ya kata Syekh bin Baz rahimullah, maka orang yang menyembelih untuk selain Allah, maka seperti dia sholat kepada selain Allah. Ya, ini kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian ya dalam menyembelih
itu ada beberapa macam. Ya, dalam menyembelih itu ada beberapa macam, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya. Dia mengatakan ada bahwa ala wajhin mahsusin wa yaqa'u ala wujuh. Ya, kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, menyembelih itu ada beberapa macam, ya, yang mana itu terdiri dari 3 macam. Ya. Yang pertama, an yaqa'a ibadah bi an yaqsida bihi ta'zimu ad-madbuh lahu wa tadallul lahu. Bahwasanya yang pertama itu sesembelihan ibadah, ya, sembelihan yang berupa ibadah, yang mana seseorang itu memaksudkan dirinya itu untuk mengagungkan, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan rasa tunduk, ya, dengan rasa ta'zim, dengan rasa mengagungkan Allah dan rasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrubu ilaih, dan mendekatkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahada la yakunu illa lillah. Maka untuk hal seperti ini, ya, itu dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau untuk dabah, ya, yang dimaksudkan untuk mengagungkan, yang mengagungkan, saya mengagungkan sesuatu, ya, ataupun dalam rangka tadallul, menundukkan dirinya, ataupun dalam rangka untuk mendekatkan dirinya kepada sesembahannya misalnya, maka ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi penyembelihan dengan niat mengagungkan, dengan niat tadallul, petunduk, dan juga dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, itu adalah hanya khusus untuk Allah. Ya, tidak boleh untuk yang lain. Kemudian yang kedua yaitu sesembelihan untuk ikroman lidhaif, ya, untuk menjamu tamu, ya, untuk menjamu tamu atau walimah, ya, walimah ataupun yang semacamnya. Ya, maka ini fahada ma'mur bih. Ini diperintahkan, ya. Bahkan ada yang wajib ataupun ada yang au istihbaban ataupun ada yang sunnah. Ya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah." Ya, ini ada dalilnya dari Nabi SAW, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengikramkan ataupun memuliakan tamunya. Ya, jadi sesembelihan untuk walimah, untuk menjamu tamu, maka ini diperbolehkan. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyembelih untuk makan, ya, untuk menikmati sembelihan tersebut, ya, maka ini jaiz ataupun mubah hukumnya, dibolehkan, ya, karena ini diperbolehkan. Jadi seorang yang ingin menyembelih, ya, dalam rangka untuk dirinya sendiri dan keluarganya untuk dimakan, maka ini diperbolehkan, ya. Kemudian berkata Syekh Utsaimin, lanjut Syekh Utsaimin berkata, wa qawluhu fil majmu', ya, dan berkata Syekh Utsaimin dalam kitab Majmu', la yajuz an yaqul adzabih, maka ketika menyembelih tidak boleh dia mengatakan, ya, seorang yang menyembelih itu mengatakan, ya, bismi Muhammad wala bismillahi wa Muhammadin Rasulillah. Ya, jadi ketika menyembelih maka tidak boleh dia ucapkan ditambah dengan Nabi Muhammad, misalnya dengan nama Nabi Muhammad SAW dan dengan nama Allah. Maka ini juga termasuk kesyirikan.
Ya, jadi hanya cukup dengan bismillah. Tidak boleh ditambah dengan nama yang lain. Pun imma itu untuk ataupun dengan nama Rasulullah SAW juga tidak perbolehkan. Ya, baik. Allah Ta'ala alam, yang jadi untuk masalah dzabah itu ada beberapa penjelasan ya. Baik, kita lanjut langsung saja membaca ya. Di sini yang pertama ada Abu Rafiq. Ya, silakan Abu Rafiq, Iqra ya, soal yang ke-11. Ada Abu Rafiq? Bismillah. Ada paham Ustaz Hadir. Nah, baik. Iqra Abu. Soal Al-Hadi Asyar. Bismillah. Qala al-mu'allif as-su'al al-hadis asyar. Al-Hadiyat Al-Hadiyat Asyar. Al-hadiyata asyar. Nah, Hal yajuzu dhabhu li ghairillah? Apakah diperbolehkan menyembelih selain atas nama Allah? kepada selain Allah atau diperuntukkan untuk selain Allah. Apakah diperbolehkan menyembelih diperuntukkan kepada selain Allah? Al-jawab la yajuz. Wa dalilu qauluhu ta'ala faslu li rabbika Fasalli. fasalli li rabbika wanhar. Nah, Jawabannya tidak boleh, dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, maka sholatlah dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. nah, Surah Al-Kautsar. nah, Istamir lanjut Pak. Oh ya. Inhar ay adbahu Idbah. lillah. Inhar ay idbah lillah. Dari kata Inhar yadbahu idbah. ay idbahu lillah. Inhar adalah sesembelihan Inhar kepada Allah. artinya sembelihlah untuk Allah. Inhar artinya adalah sembelihan untuk Allah. Ini fi'il amr Pak, afwan. Idbah ini adalah fi'il amr. Sembelihlah untuk Allah. Inhar juga sama. Sembelihlah artinya. Inhar ay idbah lillah. Nah, inhar itu sembelihlah, artinya adalah sembelihlah karena Allah. iya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man dabaha li ghairillah. Laknat Allah. Nampak? Allah la'anallahu man dabaha li ghairillah. La'anallahu man dabiha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Ya. Rawahul Muslim. Hadis riwayat Muslim. Nah, barakallahu fiik, Abu. Baik. Kita lanjut ya, as-soal ats-tsaniyata asyar. Soal yang ke-12, qala al-muallif hal natufu bil qaburi littaqarrubi biha. Ya, hal natufu bil qaburi littaqarrubi biha. Apakah
kita bertawaf, ya, bertawaf kepada kubur dalam rangka mendekatkan diri kepadanya. Ya. Jadi apakah kita diperbolehkan bertawaf kepada kubur dalam rangka mendekatkan diri kepadanya, kepada kubur tersebut? Kemudian Syekh rahimahullah menjawab, la natufu illa bil Ka'bah. Ya. Ya, tidak, kita tidak boleh bertawaf kecuali kepada Ka'bah. Qala ta'ala wal yattawafu bil baitil atiq. Dan bertawaflah kalian ya, kepada Baitil Atiq ataupun kepada Ka'bah. Suratul Hajj. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'atqi raqabatin. Barang siapa yang bertawaf kepada Ka'bah atau Baitullah sebanyak 7 kali, dan setelah itu sholat 2 rakaat, maka seakan-akan baginya itu seperti memerdekakan satu budak. Jadi barang siapa yang bertawaf kepada Ka'bah sebanyak 7 kali, kemudian diikuti dengan sholat 2 rakaat setelahnya, maka pahalanya itu seakan-akan dia seperti memerdekakan satu budak. Ya. Sahihun rawahu Ibnu Majah. Hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Baik. Selanjutnya ya, syarah dari soal yang ke-12 ini. Tawaf itu termasuk ibadah yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk ibadah yang paling afdol, yang paling baik ya. Dan tawaf ini itu dikhususkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ataupun hanya untuk ya, tawaf kepada Ka'bah. Tidak boleh kepada selain Ka'bah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh bin Baz kembali ya, yatafu bi ghairil Ka'bah, maka tidak diperbolehkan bertawaf kepada selain Ka'bah. Faman tawafa bil qaburi yuridu at-taqarrubu ya, at-taqarruba ila ahliha faqad asyraka mithlu yad'uha wa yastaghithu biha. Kata Syekh, barang siapa yang bertawaf kepada kubur, dia menginginkan dalam rangka mendekatkan diri kepada penghuni kubur tersebut, ya, misalnya kepada orang soleh yang di kubur tersebut, ya, ataupun kepada yang mereka anggap wali di dalam kubur tersebut, maka dia bertawaf ya, dalam rangka mendekatkan diri kepada wali tersebut, ya, faqad asyraka, maka sungguh mereka yang melakukan hal ini telah melakukan kesyirikan. Mithlu yad'uha, ya, seperti dia berdoa kepada kubur tersebut, ataupun seperti wa yastaghitsu biha, ataupun seperti dia beristighotsah kepada kubur tersebut. Jadi Syekh bin Baz menyamakan hal ini, ya, hal tawaf kepada kubur ini seperti berdoa ataupun beristighotsah kepada kubur, yang mana hukumnya itu syirik akbar ataupun syirik besar. Kemudian saya melanjutkan, amma idza tafa bil qabri yaqsidul taqarrub ila Allah fa hada bid'ah wa munkar. Namun apabila ya kata Syekh, dia bertawaf kepada kubur, namun maksudnya ataupun niatnya itu agar dia bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, misalnya ada seorang yang bertawaf pada kuburan
syekh ataupun wali misalnya yang dianggap wali, namun dia niatnya itu dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka kata syekh, fahada bid'ah, ya, fahada bid'atun wa munkarun. Ya, dan ini termasuk bid'ah dan munkar dan perbuatan munkar. Ya, karena aslinya tadi, ya, tawaf itu hanya diperbolehkan kepada Ka'bah. Kalau dia tawaf kepada kubur, ya, walaupun niatnya itu sebagai taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, maka ini termasuk bid'ah. Ya, itu termasuk bid'ah, tetap dilarang dalam syariat Islam. Wa alaihi at-taubah ilallah, maka wajib baginya itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala di dalam fatwa beliau rahimahullah. Ya, namun apabila ya seseorang itu berniat taqarrub kepada Allah, ya, dengan niat yang lain juga ditambah dengan niat yang lain, misalnya dia bertawaf kepada kubur, ya, dengan niat kepada Allah, ya, taqarrub kepada Allah, kemudian dengan niat yang lain ditambah dengan niat yang lain. Ya, misalnya dia berniat, kalau saya bertawaf di sini dengan kuburan Syekh Fulan misalnya, dengan niat agar ia bisa sembuh dari penyakitnya, maka ini termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Ya, sebagian ulama mengatakan termasuk kesyirikan juga. Ya, walaupun niatnya tadi bertaqarrub kepada Allah, tapi ada niat lain, dia ingin sembuh dari sakitnya ataupun yang lainnya, ya, maka ini termasuk kesyirikan. Allah taala a'lam. Baik, mungkin itu saja untuk penjelasan dari tawaf kepada kubur. Baik, kita lanjut. Setelah Abu Rafiq ada Abu Hisham. Abu Hisham ada hadir? Hadir Ustaz. Ya, tafadhal Abu, iqra. Ini soal yang nomor 12 ya Ustaz? Ya, nomor 12. Baik. Wa qala al-muallif as-su'al ats-tsaniyata 'ashar. Hal natufu bil quburi litakurrubu biha litakarrubi biha al-jawab biha biha. Oh iya baik. Litakarrubi biha. La al-jawabu la natufu illa bil ka'batu. Qala ta'ala wal yatawafu bil bayyitil qa'iti. Bil bayyitil atiq. Bil bayyitil atiq. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man tafa bil bayti sab'an wa shalla rak'ataini kanak atiqir raqibah. Ya, kana ka'atqi raqabatin. Kanat ka'atqi raqibah. Raqabatin, maaf. Raqabah itu budak. Baik. Diterjemahkan Abu. Baik, raqabatin raqab. Pertanyaan yang ke-12, apakah boleh untuk tawaf di sekitar kuburan? Jawabannya tidak diperbolehkan. Tawaf hanya boleh dilakukan pada Ka'bah. Iya. Firman Allah Subhanahu wa taala, apa ini Ustaz? Tawafu, dan hendaklah kalian bertawaf, dan hendak firman Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian bertawaf pada rumah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Ka'bah. Suratul Hajj. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tawaf
dengan ya, astagfirullah. Barang siapa yang tua pada apa Ustaz, ana kurang paham ini. Man tafa bil baiti, barang siapa yang bertawaf kepada Baitullah Oh iya. banyak 7 kali, yang sab'an. Oh iya, fis sab'an. Barang siapa yang bertawaf pada rumah Allah sebanyak 7 kali dan sholat asam dan sholat 2 rakaat, 2 rakaat, kemudian karena seakan-akan dia mendapatkan pahala oh iya, seperti memerdekakan rokobatin, seperti memerdekakan budak. baik, Masya Allah. Sama seperti dia mendapatkan pahala seperti orang yang memerdekakan seorang budak. Nah, Sahihun rawahul Ibnu Majah. Ibnu Majah. Nah, Rawahul Ibnu Majah. Jazakallahu khairan Ustaz. wa iyyakum barakallahu fik. Baik. Kita lanjut. Ya. Yang dari soal 11 ya. Ada Abu Humairah, ada Abu Humairah, hadir? Tidak ya? Baik. Lanjut. Pak Roni, silakan baca dari soal ke-11 sampai 12. Bismillah. Qala al-muallif rahimahullah. Asy'al al-ahadiyata asyar. Hal yajuzu al-dzabhu li ghairillah? Nah. La yajuzu. Al-jawab la yajuzu. Wa dalilu qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Surah Al-Kautsar. Nah. Inhar ay idbah lillah. Nah. Wa qala Nabi sallam la'anallahu ma dzabiha li ghairillah. Rawahu Muslim. Nah. Sambil lanjutkan. Asy'al as-saniyata asyar. Hal natufu bil kuburi litaqarrubu biha? Nah. Al-jawab la natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Suratul Hajj. Nah. Wa qala sallam man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana kangat ki raqabatin. Nah. Rawahu Ibnu Majah. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Baik, selanjutnya Pak Narto, ada Pak Narto? Pak Narto, apakah hadir? Tidak, ya, kita skip. Abu Dafa ada? Nah, Ustaz, ada. Ya, silakan Abu, Iqra. Dari soal 11 sampai 12. Bismillah. Qala mu'alif al-hadiyata asyara. As-su'alu. Hal yajuzu as-su'alu hadiyata asyara. Nah. Hal yajuzu adzabaha Nah. li Hal ghairillah? yajuzu ad-dabahu. Al-jawab Apa Nabu? hal Ini yajuzu fa'il. Ad-dabahu ini adalah fa'il. hal yajuzu Nah. adzabaha li Ad-dabahu fa'il itu adzaba li ghairillah. apa Nabu? Nah, Ad-dabahu. apa Ustaz? Ad-dabahu karena fa'il itu hukumnya marfu'. Ya, ad-dabahu. Hal yajuzu ad-dabahu. Ya. Hal ya hal yajuzu adzabha li ghairillah. Ad-dabahu. Al-jawabu adzabhu Naam. li ghairillah. Naam. Al-jawabu
la yajuz. Wa dalilu qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. Suratul Kautsar. Nah, Langsung aja. ya, Inhar inhar ay langsung. idbah lillah. Nah, Inhar ay idbah lillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dhahaba li ghairillah. mandabaha atau mandabiha. Man dhabiha li ghairillah. Rawahu Muslim. As-su'alu ats-tsaniya asyara. Hal natufu bil quburi Bil qaburi. taqarrubu biha. Bil quburi lil taqarrubu biha. Al jawabu la natufu illa bil ka'bat. Qala ta'ala Nah, wal yattawafu bil baitil atiq. nah, Suratul Al-Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawafa bil baiti sab'an wa sholli wasalla. ataini wa shalla rakaataini kana ka'atik raqabatin. Ya. Nah, Sahihu rawahu Ibnu Majah. nah, apa nih? Sahihun rawahu Ibnu Majah. Sahihun rawahu Ibnu Majah. Nah, barakallahu fik Abu. Nah, Ustaz. Syukran Ustaz. Afwan. Baik, lanjut Abu Raihan. Ada Abu Raihan? Ada Ustaz. Ya, tafadhal Abu. Iqra dari soal 11 sampai 12. Naam. As-su'alu hadiyata asyar. Hal yajuzu adzabahu li ghairillah? Nah, Al-jawabu hadiyata asyar. La yajuz. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Fasalli li rabbika wanhar. Suratul Kautsar. Inhar inhar, nah, ay idbahu lillah. idbah. Lillah. Nah, ini adalah fi'il amr ya, Bu. Oh, naam Ustaz. Inhar, idbah. Inhar idbah lillah. Nah, Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallah man dzabiha li ghairillah. Rawahu Muslim. nah. As-su'alu ats-tsaniyata asyar. Hal natawafu Hal natufu bil qaburi litaqarrubi biha. nah. Al jawabu ats-tsaniyata asyar. La natufu illa bil Ka'bah. Qala ta'ala wal yatawafu bil baitil atiq. Suratul Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana ka'atiki raqabah. Ya. Sahihun rawahu Ibnu Majah. Ibnu Majah. Nah, barakallahu fiik. Syukran. Afwan. Baik, lanjut Pak Sugeng, silakan. Ada Pak Sugeng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak dibaca soal 11 dan 12. Nah, Ustaz. As-su'alu ahada asyara.
Hal yajuzu adzabhu li ghairillah? Al-jawabu ahada asara la yajuzu wa dalilu qawluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar suratul kausar inhar idbaq lillah Naam. idbaq ya wa qala sallallahu Idbah lillah. idbaq lillah Naam. wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man dabaha li ghairillah rawahul muslim. As-su'alu tsani asar hal nadufu bil kuburi li taqarrubi biha? Al-jawab tsani asara la nadufu ila bil ka'bati. Qala ta'ala wal yatatawwafu bil baitil atiq wal yatawwafu bil baitil atiq. Suratul Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tawafa bil baiti sab'an wa shalla rak'ataini kana ka'atir raqabah. Sahihun rawahu Ibnu Majah. Ya, na'am, barakallahu fiik Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya Pak Widodo ada? Hadir Ustaz. Ya, Pak, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah as-su'alu ahadiya asar. Hal yazuzu azabhu li ghairillahi? Naam. Az-jawab la yazuzu wa dalilu qauluhu ta'ala fasalli li rabbika wanhar. As-suratu al-kausar. Naam. Inhar ay izbah lillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la'anallahu man zabiha li ghairillah. As-so'alu saniyata asar. Hal natufu bil quburi litaqarrubi biha? Az-jawab la natufu illa bil ka'bah. Qala ta'ala wal yatwafu bil baiti al atiq. Naam. As-suratul Hajj. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man tafa bil baiti sab'an wa shalla rak'atain kana ka'atik raqabah. Naam. Ka'at ay raqabah. Kana ka'atik raqabah. Ka'at ay. Ka'atik raqabah. Naam. Sahihi rawahu rawahun Ibnu Majah. Nah, rawahu Ibnu Majah. Sahihun rawahu Ibnu Majah. Naam, barakallahu fiik Abu. Wa fiika barakallahu Ustaz. Baik, selanjutnya Pak Zainal Arifin ada? Enggak ada ya? Kemudian ini ada yang lewat seperti tadi, ada Pak Abu Hud. Ada Abu Hud? Abu Hud? Nggak ada ya? Type. Mungkin ya sudah ya. Kalau ada beberapa yang tidak hadir, jadi kita lewat. Saya mungkin untuk pertemuan hari ini ya sampai di sini saja ya. Sampai di soal ke-12, insya Allah. Jadi rencananya sampai soal 13, ya qadarullah tidak sempat waktunya. Karena untuk pembahasan sihir, ya, atau sihir ini cukup panjang. Ya, karena berkaitan dengan soal selanjutnya, yaitu soal ke-14, itu tentang al-kahin, ataupun
dukun, ya, tentang dukun dan sihir ini saling berkaitan. Jadi insya Allah kita lanjutkan di pekan depan, ya, agar lebih nyambung, ya, terkait sihir dengan perdukunan. Ini termasuk dari syirik besar yang selanjutnya. Jadi untuk hari ini kita baru bahas dua, ya, contoh dari syirik besar. Yang selanjutnya yaitu menyembelih kepada selain Allah, ya, ini termasuk syirik besar. Dan juga orang yang tawaf, ya, kepada kubur dengan niat takarrub kepada penghuni kubur tersebut, maka ini termasuk kesyirikan. Namun apabila niatnya itu dia tetap takarrub kepada Allah, ya, ini termasuk bid'ah yang munkar. Namun apabila ditambah dengan niat yang lain, apabila dia niatnya juga untuk ingin sakitnya itu sembuh karena dia bertawaf pada kubur tersebut, maka ini termasuk syirik akbar, yaitu masuk dari syirik besar. Allah Ta'ala alam, ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ya, insyaallah semoga Allah mudahkan di pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan kembali contoh dari syirik besar yang lainnya, yaitu sihir dan juga perdukunan. Insyaallah Ta'ala semoga Allah mudahkan kita semua dalam membahas kitab ini, yang mana kitab ini hampir setengahnya, ya, alhamdulillah hampir setengahnya kita bahas, ya, dari 33, ya, sekitar, ya, hampir setengahnya. Ya, alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita bisa menyelesaikan kitab ini. Kita mohon kepada Allah pertolongan dan juga taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini yang bisa Anda sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Abu Hud ada ya, Abu Hud ya? Afwan? Tidur kali Ustaz, beliau. Tiduran kali beliau ya, jadi ya, Iya, tidur. Ya. sempat bilang sih beliau dari pagi, insya Allah, ya. Tapi Iya. tugasnya banyak, insya Allah, ya. Tapi nggak apa. Tapi mungkin kita tutup pertemuan hari ini, ya, dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Ya, wa iyyakum barakallahu fikum.